Halo Halo teman-teman teman-teman semua. semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang keragaman di Indonesia. Kita simak bareng-bareng ya. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada sekitar 17.508 pulau. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keragaman budaya dan tradisi, serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi. 4 provinsi baru yakni Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Keragaman di Indonesia akhirnya yang menjadi semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa merupakan golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lain karena memiliki ciri-ciri yang paling mendasar dan umumnya berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaannya. Sekarang kita akan membahas keragaman suku bangsa dan budayanya. Suku yang pertama yaitu suku Jawa. Suku Jawa memiliki populasi terbesar di Indonesia. Jumlahnya mencapai 40,2% dari penduduk di Indonesia. Suku Jawa tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Karakteristik orang suku Jawa adalah lemah lembut, pemalu, dan sopan. Suku Jawa identik dengan batik dan musik-musik yang bernada mendayu. Salah satu kesenian khas suku Jawa adalah kesenian wayang. Pakaian adat suku Jawa salah satunya adalah baju surjan, yakni pakaian dengan motif lurik atau garis-garis dengan bawahan menggunakan kain batik. Rumah adat suku Jawa bernama Rumah Joglo. Salah satu tarian tradisionalnya adalah tari gambyong, dan senjata tradisionalnya adalah keris. Suku yang kedua yaitu suku Sunda. Suku Sunda banyak mendiami wilayah Jawa Barat. Populasinya mencapai 15,5% dari penduduk di Indonesia. Suku Sunda merupakan suku bangsa kedua terbesar di Indonesia setelah suku Jawa. Bahasa yang digunakan suku Sunda adalah bahasa Sunda. Suku Sunda memiliki beragam tari tradisional, di antaranya tari jaipong, tari topeng, dan tari merak. Suku Sunda memiliki alat musik tradisional yang terbuat dari bambu yang bernama angklung. Pakaian adat perempuan Sunda disebut kebaya Sunda dan bawahan atau roknya menggunakan kain batik. Sedangkan pakaian adat laki-laki Sunda bernama pangsi. Pakaian adat khas Jawa Barat ini merupakan sebuah singkatan dari Pangesi Numpang Kasisi, yang berarti pakaian penutup tubuh yang cara pemakaiannya dililitkan secara menumpang seperti sarung. Rumah adat suku Sunda adalah rumah adat Kasepuhan, dan senjata tradisional khas Sunda bernama kujang. Suku yang ketiga yaitu suku Betawi. Suku Betawi merupakan keturunan dari penduduk yang bermukim di Batavia sejak abad ke-17 dan merupakan hasil perkawinan darah campuran dari aneka suku bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Suku Betawi disebut sebagai penghuni asli wilayah Jakarta. Masyarakat Betawi tersebar di daerah lainnya seperti Bogor dan sekitarnya. Bahasa Betawi merupakan bahasa Kreol yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar ditambah dengan unsur-unsur bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa dari Cina Selatan, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Portugis. Salah satu kesenian khas Betawi yaitu ondel-ondel, dan ternyata ondel-ondel ada yang laki-laki dan perempuan.
Ondel-ondel laki-laki dibuat berwarna merah, melambangkan semangat dan keberanian, sedangkan ondel-ondel perempuan berwarna putih yang menandakan kesucian dan kebaikan. Baju adat yang sering dipakai perempuan Betawi disebut kebaya encim. Sebagai bawahannya, kebaya encim dipadukan dengan kain sarung dengan model yang beragam. Sedangkan baju adat laki-laki disebut baju bangsawan ujung serong. Umumnya hanya digunakan oleh para laki-laki yang dikhususkan untuk para bangsawan dan demang. Sebagai bawahan digunakan celana pantalon berwarna senada dengan jas tertutup. Baju ini lebih sering digunakan pada acara resmi seperti pernikahan, rapat, dan acara pemerintahan. Rumah adat suku Betawi bernama rumah kebaya, dan salah satu tarian tradisional Betawi adalah tari topeng. Senjata tradisionalnya adalah golok. Suku yang keempat yaitu suku Batak. Suku Batak merupakan suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatera Utara. Suku Batak memiliki subsuku yaitu suku Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Tapanuli, Batak Angkola Karo, dan lain-lain. Suku Batak memiliki populasi 3,6% dan merupakan suku bangsa ketiga terbesar di Indonesia. Bahasa yang digunakan suku Batak yakni bahasa Batak. Ciri khas suku Batak adalah amat menjunjung tinggi nama keluarga atau marga. Ini akan menjadi penanda asal silsilah keluarga. Rumah adat suku Batak bernama Rumah Bolon. Pakaian adat Sumatera Utara khas Batak Toba terbuat dari kain ulos atau kain tenun tradisional mulai dari bagian atas sampai bawah. Pakaian adat pria bagian atas disebut ampe-ampe dan bagian bawah disebut singkot. Sementara untuk perempuan, bagian atas berupa hoba-hoba dan bagian bawah adalah haen. Tarian tradisional khas suku Batak adalah tari tortor dan senjata tradisionalnya adalah pisau surit. Suku yang kelima yaitu suku Minang. Suku Minang berasal dari Sumatera Barat. Orang Minang kerap disamakan dengan orang Padang, karena Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Bahasa yang digunakan suku Minang adalah bahasa Minangkabau. Pada kebudayaan Minang, marga atau nama keluarga turun atau diambil dari garis keturunan ibu yang disebut matrilineal. Rumah gadang adalah rumah adat suku Minangkabau yang juga memiliki sebutan lain, yaitu rumah bagonjong dan rumah banjuang. Rumah adat ini merupakan rumah model panggung yang berukuran besar dengan bentuk persegi panjang. Pakaian adat yang dikenakan perempuan Minang disebut baju bundo kanduang, sedangkan pakaian laki-laki disebut pakaian penghulu. Tarian tradisional suku Minang adalah tari piring. Senjata tradisionalnya bernama karih dan makanan khas suku Minang adalah rendang. Rendang juga merupakan salah satu makanan terenak di dunia. Suku yang keenam yaitu suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Subsukunya juga beragam, mulai dari Dayak Kanayat, Dayak Bubung, Dayak Angan, dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakan suku Dayak adalah bahasa Dayak. Rumah adat suku Dayak bernama Rumah Betang yang memiliki bentuk memanjang. Selain itu, suku Dayak termasuk suku yang masih menjaga adat dan budayanya hingga saat ini, seperti gemar memakai manik-manik, tato, dan juga upacara-upacara adat yang berbau mistis. Masyarakat suku Dayak pada mulanya hanya mengenal dua jenis pakaian, yaitu king baba untuk laki-laki dan king bibinge untuk perempuan. Kedua pakaian ini dibuat dengan mengolah kulit kayu menjadi lunak hingga menyerupai seperti bahan kain. Kulit kayu yang sudah diproses itu disebut kapuo dan ampuro. Tarian tradisional suku Dayak bernama tari kancet papatai. Senjata tradisionalnya disebut mandau, dan benda khas dari masyarakat suku Dayak adalah perisai atau tameng untuk melindungi diri. Perisai ini disebut talawang. Suku yang ketujuh yaitu suku Bugis. Suku Bugis mendiami Provinsi Sulawesi Selatan. Bahasa yang digunakan suku Bugis adalah bahasa Bugis. Suku Bugis dikenal andal dan piawai dalam mengarungi lautan.
Masyarakat Bugis menaklukkan lautan dengan bermodalkan sebuah perahu, yakni perahu pinisi yang merupakan perahu layar tradisional khas masyarakat Bugis. Ciri khas dari suku Bugis adalah penggunaan pakaian adat yang bernama baju bodo. Baju ini terbuat dari bahan kain muslin yang memiliki rongga dan jarak benang yang renggang. Ini membuat baju bodo terlihat transparan, sehingga cocok dikenakan di daerah tropis dan daerah yang beriklim panas. Baju bodo adalah nama baju adat Bugis Makassar untuk kaum wanita. Baju ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan baju bodo disebut sebagai salah satu pakaian adat tertua di Indonesia. Sedangkan jas tutu merupakan pakaian adat untuk laki-laki Bugis yang memiliki makna tutup, sesuai dengan modelnya yang tertutup. Jas tutu bentuknya berupa jas lengan panjang yang dihiasi kancing emas dan lehernya berkerah. Rumah adat suku Bugis bernama Rumah Adat Saoraja. Tarian tradisionalnya yakni tari Pakarena. Tari ini menggunakan properti yaitu kipas, dan senjata tradisional suku Bugis bernama badik. Suku yang ke-8 yaitu suku Bali. Suku Bali mendiami Pulau Bali, pulau yang sering dikunjungi wisatawan karena keindahannya. Suku Bali memiliki tradisi yang sangat kaya akan budaya, seperti seni tari, seni lukis, seni pahat, dan lain-lain. Suku Bali menggunakan bahasa Bali dalam berkomunikasi. Ciri-ciri suku Bali adalah mayoritas menganut agama Hindu. Sistem kekeluargaan di suku Bali diatur menurut garis keturunan yang disebut wangsa atau kasta. Kasta ini terbagi menjadi 4, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Payas agung adalah pakaian tradisional masyarakat Bali. Payas agung ini biasanya digunakan ketika upacara pernikahan atau potong gigi. Pakaian ini memiliki kesan mewah dan spesial, maka dari itu payas agung tidak ditujukan untuk berbagai aktivitas. Gapura Candi Bentar merupakan gerbang rumah adat Bali. Candi Bentar merupakan 2 bangunan kembar yang dibuat pada sisi kanan dan kiri pintu gerbang sebuah rumah. Bangunan ini biasanya berisikan ukiran-ukiran khas Bali. Selain itu, biasanya bentuknya tinggi dan meruncing ke atas. Tari tradisional Bali yang terkenal diantaranya adalah tari kecak dan tari pendet. Senjata tradisionalnya adalah keris. Kesenian barongan ialah kesenian khas Bali berbentuk tarian kelompok yang menirukan keperkasaan gerak seekor singa raksasa dan disajikan dalam 3 babak, yaitu sajian tari, drama, dan atraksi magis. Suku yang ke-9 yaitu suku Ambon. Suku Ambon merupakan suku bangsa yang mendiami wilayah Maluku. Suku Ambon menggunakan bahasa Ambon dalam berkomunikasi. Suku ini sangat erat kesehariannya dengan kegiatan melaut karena letak geografis Maluku yang dekat dengan wilayah lautan. Suku Ambon memiliki ciri khas pada alat musik tradisionalnya yang bernama tifa. Alat musik ini memiliki kemiripan dengan gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Baju cele atau kain salele merupakan pakaian tradisional Maluku yang paling terkenal. Salah satu ciri khas pakaian adat Maluku yang bernama baju cele adalah warnanya yang merah terang dengan motif bergaris perak ataupun emas yang geometris. Rumah adat suku Ambon bernama Rumah Baileo. Tarian tradisional khas suku Ambon adalah tari lenso. Senjata tradisionalnya bernama parang salawaku, yang merupakan sepasang senjata tradisional dari Maluku. Parang salawaku terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai yang pada masa lalu adalah senjata yang digunakan untuk berperang. Bagi masyarakat Maluku, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Suku yang berikutnya yaitu suku Asmat. Suku Asmat merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami wilayah Papua. Bahasa yang digunakan suku Asmat yakni bahasa Asmat. Suku Asmat sudah terkenal sebagai pemahat kayu sejati. Hasil-hasil pahatannya sudah tersohor hingga ke luar negeri. Suku Asmat memiliki rumah adat yang disebut dengan rumah jeu. Senjata suku Asmat yakni tombak, panah untuk berburu, noken, dan belati. Pakaian adat suku Asmat berupa rok mini dan cawat sebagai penutup bagian aurat atau kemaluan laki-laki dan perempuan. Rok mini ini seperti rumbai-rumbai yang disebut pumi. Terbuat dari anyaman daun sagu yang diberi penahan dan ikat pinggang dari rotan.
Tutup kepalanya disebut kasuomer. Sedangkan perempuan suku Asmat selain menggunakan pumi, perempuan Asmat mengenakan semacam kutang. Kutang itu terbuat dari daun sagu yang disebut peni atau samsur. Sebagai pengikatnya terbuat dari akar pandan yang disebut talibou. Tari Tobe merupakan tarian khas suku Asmat yang juga dikenal sebagai tari perang. Wow, ternyata banyak banget ya keragaman di Indonesia. Aku bangga deh jadi anak Indonesia. Iya dong, kita harus bangga jadi anak Indonesia. Bukan hanya keragaman suku saja loh, di Indonesia juga ada beberapa agama yang dianut masyarakat Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, di antaranya yaitu Islam. Islam merupakan agama dengan penganut terbanyak di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Hari besar agama Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua yaitu Kristen Protestan. Dan yang ketiga Katolik. Tempat ibadah umat Kristen Protestan dan Katolik adalah di gereja. Kitab sucinya yaitu Alkitab atau Injil. Hari besar agama Kristen Protestan dan Katolik yaitu hari Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus. Yang keempat yaitu agama Hindu. Penganut agama Hindu banyak terdapat di Pulau Bali. Tempat ibadah umat Hindu disebut Pura. Kitab suci agama Hindu adalah Weda dan hari raya umat Hindu adalah Nyepi. Yang kelima yaitu Buddha. Tempat ibadah umat Buddha adalah Vihara. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka dan hari raya umat Buddha yaitu Waisak. Yang keenam yaitu agama Konghucu. Agama ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Tempat ibadah penganut Konghucu adalah Kelenteng. Kitab suci agama Konghucu adalah Sisu Wujing. Hari besar agama Konghucu adalah Imlek. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat.